Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jaringan saraf. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, di mana saya sendiri sebagai Andi Kurnia, kemudian Fitri, Selvi, Izza Aziza Putrawan, Nisrina Musfira Syam, Zulkifli Uno, dan Nur Iftita Ahmad. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan mengenai pengertian dari jaringan saraf. Yang dimaksud dengan jaringan saraf adalah jaringan dasar penyusun tubuh yang berkaitan dengan keseluruhan aspek fungsi-fungsi tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan jaringan saraf di sini yaitu jaringan yang mengontrol dan mengatur fungsi dan aktivitas tubuh. Sel dari jaringan saraf itu dibagi menjadi dua, ada sel neuron atau sel pusat dan juga sel glial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke presentator kedua, yaitu Fitri. Baik, saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri jaringan saraf. Jadi, jaringan saraf di tubuh manusia sangatlah banyak. Diperkirakan jumlah jaringan saraf manusia mencapai sekitar 14 miliar karena jaringan saraf manusia menyebar di berbagai area tubuh. Namun, semua badan sel saraf umumnya memiliki ciri-ciri khas yang dapat dilihat dari bentuk strukturnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu nukleus. Nukleus di dalam jaringan saraf terdapat inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus umumnya besar, berbentuk bulat dan agak sedikit lonjong. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Yang kedua itu sitoplasma. Ciri jaringan saraf selanjutnya adalah terdapat sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat bagi sel saraf untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai senyawa kimia seperti enzim, ion, gula, lemak, dan lain sebagainya yang penting untuk metabolisme sel. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron. Neuron ini juga disebut sebagai sel-sel saraf dan sel-sel neuroglial. 4 jenis neuron glia ditemukan di sistem saraf pusat, antara lain astrosit, sel-sel mikroglia, sel-sel ependimal, dan oligodendrosit. 2 jenis neuroglia yang ditemukan di sistem saraf tepi adalah sel-sel satelit dan sel Schwann. Dalam sistem saraf pusat, jenis jaringan yang di permukaan adalah materi abu-abu dan materi putih. Jaringan ini dikategorikan berdasarkan bagian saraf dan neuroglial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi bagian saraf. Untuk fungsi bagian saraf sendiri, yang pertama menanggapi rangsangan, yang kedua membawa pesan dari neuron lain ke badan sel, yang ketiga melakukan komunikasi dan integrasi, keempat memberikan insulasi listrik ke sel-sel saraf, dan yang terakhir menghasilkan dan melaksanakan impuls saraf. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan dalam sistem saraf pusat. Yang pertama, materi abu-abu terdiri dari badan sel, dendrit, akson yang tidak termielinasi, astrosit, protoplasma, oligodendrosit, seletit, mikroglia, dan sangat sedikit akson termielinasi. Terus materi putih terdiri dari akson termielinasi, astrosit, fibrosa, melinting, oligodendrosit, dan mikroglia dalam sistem saraf tepi. Jaringan ganglion terdiri dari badan sel, dendrit, dan sel-sel glia. Seletit. Saraf terdiri dari akson termielinasi dan tidak termielinasi, sel-sel Schwann yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Sekian dari materi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi jaringan saraf. Sel saraf motorik atau neuron motorik. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls atau sinyal berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot untuk melakukan respon.
Yang kedua, sel saraf sensorik atau neuron sensorik. Sel saraf sensorik atau neuron sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor ke sel saraf penghubung atau sel saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sehingga dapat dikatakan bahwa sel saraf sensorik bekerja berlawanan arah dari sel saraf motorik. Selanjutnya yaitu sel saraf otonom. Otot jantung seperti otot polos yang terletak di perut dan kelenjar serta organ lainnya. Sel saraf otonom mampu untuk bekerja dengan sendirinya tanpa rangsangan dari manusia. Secara umum, sel saraf otonom berperan dalam mengatur proses organ-organ tubuh penting seperti tekanan darah, laju pernapasan, dan detak jantung. Kemudian ada 3 lapisan jaringan ikat yang mengelilingi masing-masing saraf adalah pertama, endoneurium. Masing-masing akson atau serabut saraf dikelilingi oleh endoneurium yang juga disebut tabung. Saluran atau selubung endoneurial, lapisan ini merupakan lapisan pelindung dari jaringan ikat yang tipis dan halus. Kemudian ada perineurium, masing-masing vesikel saraf yang berisi 1 atau lebih akson tertutup oleh perineurium, jaringan ikat yang memiliki susunan lamelar dalam 7 atau 8 lapisan-lapisan konsentris. Perineurium memainkan peran yang sangat dalam perlindungan dan dukungan dan serabut saraf dan juga berfungsi untuk mencegah lewatnya molekul besar dari epineurium ke vesikel. Kemudian yang terakhir ada epineurium. Epineurium adalah lapisan terluar dari jaringan ikat padat yang menutupi saraf perifer. Saya akan membahas mengenai makanan agar jaringan saraf tetap sehat. Yang pertama yaitu dark coklat. Coklat hitam mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke otak maupun jantung. Yang kedua yaitu salmon atau kerap didengar dengan kata ikan salmon. Ikan salmon ini harganya cukup mahal. Tapi omega 3 terdapat pada ikan salmon, bermanfaat untuk memperkuat daya ingat dan bagus untuk kesehatan otak serta sel saraf lainnya. Yang ketiga yaitu telur. Mengonsumsi telur secara rutin juga dipercaya bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak dan sel saraf. Yang keempat yaitu kacang-kacangan. Kandungan nutrisi berupa antioksidan, lemak sehat, dan vitamin E yang terdapat pada kacang-kacangan dipercaya mampu untuk menjaga kesehatan otak. Selain itu, vitamin E dapat membantu untuk melindungi membran sel dan kerusakan akibat radiasi bebas. Yang kelima yaitu alpukat. Kandungan vitamin K dan folat yang terdapat di dalam alpukat mampu mencegah pengumpalan darah di otak sehingga dapat menurunkan risiko terserang penyakit stroke. Sekian dan terima kasih.